Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Ristia Nur Fauziah dengan NIM 8603765626. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkan pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Penjelasan yang pertama yaitu tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara konseptual, pilar berarti tiang penyangga utama yang menopang suatu bangunan. Dalam konteks pendidikan, pilar dimaknai sebagai landasan fundamental yang menjadi dasar sekaligus penguat penyelenggaraan sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi menjaga arah, tujuan, nilai, dan keberlanjutan proses pendidikan sehingga mampu menghasilkan sumber manusia yang berkualitas. Dalam konteks Indonesia, pilar pendidikan dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, prinsip, dan praktik yang menjadi pondasi penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan yang terakhir bertanggung jawab. Penjelasan yang kedua yaitu tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan 3 prinsip utama yang dikenal sebagai trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, yang artinya di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh moral dan tindakan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Pendidikan memotivasi dan mendampingi peserta didik dalam proses belajar, membangkitkan prakarsa dan semangat mereka. Yang terakhir yaitu Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Guru memberi dukungan agar murid tumbuh mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab tanpa mengekang kebebasan belajar mereka. Filosofi ini menekankan keseimbangan antara bimbingan guru dan kebebasan belajar siswa. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, budi pekerti, dan kemerdekaan belajar peserta didik. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang analisis relevansi dan tantangan dalam era digital. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo tetap relevan karena guru perlu menjadi teladan dalam literasi digital, etika online, dan penggunaan teknologi yang bijak. Dalam pembelajaran daring, guru harus mampu membangkitkan prakarsa dan motivasi siswa meski berada di tengah tantangan jarak, yang sesuai dengan prinsip Ing Madya Mangun Karso. Sementara Tut Wuri Handayani relevan karena memberi kesempatan siswa untuk berinovasi, dan berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri dengan dukungan teknologi. Kurikulum Merdeka relevan dengan konsep Ki Hajar Dewantara karena menekankan kemandirian dan kebebasan dalam pendidikan. Tantangan penerapannya yaitu dalam pembelajaran daring, terdapat kesulitan guru memberikan teladan langsung dan membangun semangat di tengah jarak fisik. Maraknya kasus perundungan, intoleransi, dan kekerasan online memerlukan pendidikan karakter yang kuat sebagai pendidikan respon terhadap tantangan literasi digital. Teknologi tidak boleh menggantikan pembentukan karakter, tanggung jawab, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Peran guru sebagai pembimbing, motivator,
dan teladan moral tidak dapat digantikan oleh teknologi. Penjelasan yang keempat yaitu refleksi singkat. Pilar Ki Hajar Dewantara menjawab persoalan pendidikan nasional. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi solusi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Pertama, pilar ini membantu menciptakan pendidikan unggul. Predikat unggul tidak boleh berhenti pada akreditasi semata, tetapi harus menjadi standar mutu yang bersaing internasional. Yang kedua yaitu pilar ini mendorong inovasi berbasis nilai. Riset dan pembelajaran harus menjawab persoalan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, bukan hanya publikasi ilmiah. Yang ketiga yaitu pilar ini mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Tujuannya pendidikan ini adalah merdeka belajar dengan 4 dimensi. Yang pertama yaitu jasmani, yang kedua yaitu akal, yang ketiga yaitu rohani, dan yang keempat yaitu sosial. Keempat pilar ini menekankan proses manusia. Pendidikan adalah pengangkatan manusia ke taraf insani melalui trilogi pendidikan yang diterapkan dengan metode pembelajaran Among. Kemajuan teknologi penting ini, tetapi pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan akademik dan penggunaan teknologi semata. Nilai-nilai Ki Hajar Dewantara dapat menjadi pedoman menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan pendidikan masa kini. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.